warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallahi wa bihamdihi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa barakatuh qurdin wa tarbiyah syaitan wal awliya wal ulama wal salihin. Khususan yaqulun lahu ya syahadu qadir jailani wa ma bi kitab al-bayan al-awliya wa abaina wa abaikum wa fatina wa fatikum wa sajadina sajadina jaddatina wa jaddatikum wa masyayikhina wa masyayikhikum wa mu'allimina wa mu'allimikum. Syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda min yaumina hadza ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini, amin. Para pemirsa GTV dan channel YouTube PKPT Ibnu PPNU Universitas Siddhartha Pasuruan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan kali ini kita bersama-sama bisa belajar bersama, mengaji bersama untuk mengisi waktu kita dengan ubudiyah barokah majlisul ilmi di bulan Ramadan. Sebelum saya masuk pada hadis al-khamisu asyar, hadis yang ke-15, ini sedikit tasji'at atau penyemangat bagi kita. Rasul pernah bersabda, man hadhara majlisal ilmi fi ramadhana kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadah sanatin. Man hadhara, barang siapa yang hadir majlis al-ilmi, pada majlis ilmu, di Ramadan, di dalam bulan Ramadan. Mohon maaf sebelumnya nih kalau kadang-kadang kemarin maknanya pakai bahasa Jawa, mungkin bagi teman-teman yang tidak paham bahasa Jawa kan paling nggak paham. Di Ramadan, di bulan Ramadan, kataba, maka Allah mencatat, kataballahu, maka Allah mencatat, lahu, bagi orang yang hadir dalam majlis ilmu di bulan Ramadan, bi kulli qadamin, di setiap hitungan langkahnya, ibadah tasanatin, ibadah satu. Semoga hadir kita di sini walaupun tanpa berjalan, paling tidak kan mungkin Allah menghitungnya, malaikat nggak tahu apakah tidak dihitung berjalannya tapi dihitung kuotanya. Nih kita nggak tahu kuota kali 1 tahun, kuota berapa megabyte kali 1 tahun ibadah, yang kita nggak tahu, itu Allah yang lebih tahu, ya kita serahkan. Tapi paling tidak kehadiran kita dalam majlis ilmi di bulan Ramadan ini, Allah saja mencatatnya dengan ibadah yang luar biasa. Semoga kita dapat barokahnya bulan Ramadan. Baik, saya lanjutkan. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan hadis ini dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qala, dawuh atau bersabda. Rasul bersabda seperti apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut. Ini banyak yang ada. Terus wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim dhaifahu. Ini apa namanya? Fadhail. Satu dulu. Man, barang siapa, karena adanya man ini, yu'minu, beriman kepada Allah, billahi, kepada Allah,
wal yaumil akhir, dan dia iman adanya atau datangnya hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Falyaqul, maka sebaiknya dia mengucapkan khairan, hal-hal yang bagus, aw liyasmut, kalau memang tidak bisa, atau dia menjaga lisannya untuk tidak berbicara atau diam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dua hal ini kelihatannya sepele, tapi ketahuilah padahal dua hal ini satu yang sangat berat sekali. Yang pertama, qaul khair, mengucapkan yang baik. Kadang-kadang kita terpancing untuk membuat orang lain sakit dengan ucapan kita, itu tidak terasa. Makanya ada dosa-dosa yang tidak disengaja, itu kadang-kadang karena ucapan, karena lidah ini kan tanpa tulang. Kalau bahasanya lidah tak bertulang, jadi tanpa tulang itu tidak bisa diatur, saya naik diri, enaknya sendiri. Itu kadang-kadang apa yang kita ucapkan tanpa kita sadari dan kita rasakan bahwa kita sudah menyakiti orang lain. Mudah dibicarakan kalau hanya mengatakan kebaikan. Tapi kalau andai kita bisa mengucapkan hal-hal yang baik, maka lebih baik kita ucapkan. Cuma manusia tidak lepas dari dua hal. Apa? Yang pertama adalah salah. Manusia tidak lepas dari salah. Maka al-insan mahal khata', penisyan dan kealpaan. Yang kedua, itu selain salah, itu adanya nafsu. Itu tidak bisa lepas. Kadang-kadang enggak, udah enak ngomong bener awalnya, kemudian nafsu kita ikut bicara tanpa kontrol, ada ucapan-ucapan yang kemudian membuat orang lain merasa sakit, orang lain tersinggung, orang lain tersakiti, dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi dalam tatanan redaksi hadis ini, yang pertama fal yaqul khairan, perintahnya atau sunnahnya adalah mengucapkan hal yang baik. Ini harus, karena nggak mungkin manusia itu tidak berbicara sama sekali, harus ada hal-hal yang diucapkan demi kebaikan. Tetapi kalau memang tidak bisa mengucapkan hal-hal yang baik, ada orang itu yang biasa mengucapkan hal yang baik, bicaranya juga santun, bicaranya juga baik, tidak gampang membuat orang merasa sakit, tersinggung, tersakiti hatinya dan lain sebagainya. Ada yang tidak apa-apa, mending berbicara yang baik. Tapi ketika kita diajak bicara, terus kita merasa daripada kita berbicara tambah membuat orang lain sakit hati, orang lain tersinggung, orang lain merasa tidak nyaman dan lain sebagainya, maka masuk pada perintah yang kedua, auliyasmut, sebaiknya diam. Yang sedikit kita kita sadari, ada beberapa makolahnya para ulama, asumtu hikmatun wa qalilun fa'il. Diam itu hikmah. Sampai kadang-kadang orang mana itu? Orang yang bahasanya anak-anak ini, kalau saya kurang paham. Silent is gold. Oh iya. Gimana itu? Silent is gold. Diam adalah emas, gold, emas, ya. Memang diam itu satu sepertinya sepele, tapi sebenarnya mempunyai hikmah yang luar biasa. Sampai para ulama mengatakan asumtu hikmatun wa qalilun fa'iluha. Diam itu hikmah, tetapi sedikit yang bisa melaksanakan diam. Artinya diam bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Diam di sini menjaga diri, menjaga egoisme kita, menjaga emosi kita, menjaga rasa takabur kita. Biasanya orang itu kalau diajak ngomong agak sedikit nyeleneh gitu kan. Tapi khusus dirinya sendiri itu agak disakiti. Kalau apalagi kalau yang jiwa-jiwa muda, jiwa mudanya agak disentil gitu. Kalau nggak ngomong itu nggak enak. Kalau nggak komen, aduh enak. Apalagi ini ada orang yang kadang-kadang baru agak sedikit baru dapat awal-awal dapat penghormatan misalnya, kemudian ada
ya sedikit ilmunya mungkin ya, kemudian melihat sesuatu yang berbeda. Kalau nggak kepingin menyalahkan atau paling tidak membuat orang lain itu dinasehati seperti itu, kayak orang nggak lego, nggak puas gitu. Maunya itu kalau bisa nuturi, ada yang nggak sama, aduh kamu itu salah, karena yang bagaimana saya pelajari begini. Ada ini kan sedikitnya pemahaman. Padahal kemarin pada pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan bahwa orang kalau luas keilmuannya, wawasan keilmuannya, dia justru lebih memandang orang lain itu mempunyai nilai yang lebih dari apa yang dia miliki. Misal orang kiai yang pernah saya ceritakan, kiai melihat santrinya tiga melakukan amalannya, yang satu salah, yang dua salah, yang tiga benar. Tetapi kesalahan santri ini tidak melihat dari sisi tasawufnya kiai, dia melihat melaksanakan perintah dari sisi syariatnya. Makanya kiainya mengatakan benar, wah betul yang kamu lakukan, ya benar ya, bagus yang kamu lakukan, bagus tidak benar, bagus. Yang kedua juga bagus. Begitu masuk yang ketiga dan dia melaksanakan amalan sesuai dengan kacamata tasawufnya, maka langsung dijawab betul, kamu benar. Tidak begini, sudah menjalankan perintah yang dari 10 perintah ini, yang benar itu 9, ya kan? Yang benar ini 9 benar, 1 salah. Wah, yang 1 ini ini salah ini, akhirnya semuanya ikut salah. Nah ini biasanya karena egois. Udah kalau gitu ini ikut bicara. Makanya kalau bisa mengendalikan ini, itu biasanya lebih menunjukkan pada hikmah, keluasan wawasan. Hadirin yang saya hormati, para ulama kita ini biasanya diem itu mempunyai banyak makna. Satu, yang kedua menunjukkan wawasan keilmuan. Dan biasanya dibarengi dengan karena wawasan keilmuan yang lebih, maka dia menyampaikannya ketika setelah diam itu menggunakan bahasa diplomasi yang bisa digunakan. Ini ada satu cerita. Ya kalau memang saya salah mohon dikoreksi. Ini ada ulama itu, pernah satu ulama didatangi oleh seorang yang seorang ini membawa sapi besar sekali. Dan dia tanya, Yai, saya mau sedekah, saya mau korban. Sapi satu ini kan besarnya minta ampun, harganya juga mahal sekali. Untuk 8 orang keluarga saya, istri saya, anak saya, menantu saya, dan lain sebagainya, sampai yang paling kecil. Bagaimana? Sama, boleh apa enggak? Nah, karena Kiai ini ilmunya luas, dia bilang boleh. Tapi sebelum disembelih, beliau tanya, ini kira-kira sapi kamu ini, sapi ini kan nanti buat kendaraan kamu di akhirat. Oh iya kayaknya. Terus anak kamu yang masih kecil tuh bisa nggak naik ke atas sana? Ya kalau digotong bisa. Oh nggak boleh, harus naik sendiri. Wah ini nggak bisa ya kalau terlalu besar. Wah bisa sebenarnya. Oh iya kan? Iya bisa. Bagaimana? Kasih, kalau orang Jawa bilang banjir, jelundakan apa itu? Tangga. Kasih tangga supaya bisa naik ke atas. Oh iya gitu. Terus bagaimana? Tangganya bagaimana? Ya tangganya dari kambing satu. Ini kebijaksanaan yang sangat luar biasa. Bukannya nggak bisa itu, nggak bisa, kalau nggak bisa orangnya lari ya jadi korban gitu ya. Akhirnya tetap korban. Ya kalau kepingin anaknya nanti bisa naik ke atas, kasih tangga supaya bisa naik ke atas. Oh iya, ya tangganya bukan dari kayu, dari apa? Kasih satu kambing. Tetap sahnya korban sapi 7 orang, satu kambing pas 8 orang. Orangnya akhirnya, oh ya siap. Dia nggak sadar bahwa sebenarnya diberi tambahan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah ini waktu juga yang memisahkan kita. Sebenarnya masih ada di bawah makan lain. Nanti mungkin di pertemuan yang akan datang kita bahas bersama-sama, kita lanjutkan. Ya semoga sedikit yang saya sampaikan dengan beberapa canda tadi diiringi dan dibarengi dengan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga ini semua menjadikan ilmu bagi kita yang bermanfaat. Fiddin wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Allahu a'lam bishawab. Akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.